informasi akan mengajukan kebutuhan ada laporan kasih tadi ya Pak Toto ya. Selamat pagi Sobat Ekspor. Kembali lagi kami di sini ingin menyampaikan topik-topik menarik mengenai seputar ekspor. Kali ini adalah mengenai strategi agar ekspor disetujui. Apa saja jaminannya? Nah, kali ini kita akan bersama dengan praktisi perbankan. Di sini ada Pak Ismirta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Victor. Beliau ini sudah sangat luar biasa pengalamannya di bidang perbankan dan juga terkait juga mengenai bagaimana agar kredit ekspor itu bisa disetujui. Oke, sebelumnya edisi kali ini agak berbeda dari edisi sebelumnya, karena edisi kali ini akan relay. Tapi jangan takut, kami akan tetap berusaha agar obrolan ini tetap menarik dan interaktif, meskipun tidak secara langsung. Baik, kita akan mulai, Pak Ismirta. Baik. Mengenai ini Pak, mengenai apa namanya ekspor, kredit ekspor itu apa aja sih Pak? Terima kasih Pak Victor. Jadi kredit ekspor ini sebenarnya adalah fasilitas, ya, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan atau oleh kreditur kepada para eksportir, di mana kegiatan pembiayaan ini diberikan perbankan biasanya dalam bentuk dana ataupun non dana yang dapat membantu kegiatan ekspor dari eksportir. Biasanya terbagi dua. Yang pertama adalah fasilitas kredit pre-shipment financing, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada eksportir sebelum eksportir mengapalkan barangnya. Dan yang kedua adalah fasilitas post-shipment financing, yaitu semenjak eksportir mengapalkan barangnya sampai dengan cairnya tagihan ekspornya eksportir. Jadi satu sequence dari eksportir mulai membutuhkan dana dalam rangka membeli bahan baku, sampai dengan eksportir mendapatkan pembayaran atas tagihan ekspornya, itu perlu pendanaan. Nah, disinilah letak kreditor atau perbankan membantu para eksportir bisa mendapatkan kemudahan berupa pembiayaan yang sepenuhnya dedikasi untuk tujuan ekspor. Demikian Pak Victor. Nah, ini tertarik nih saya Pak dengan pre-shipment financing, post-shipment financing. Bisa sedikit cerita Pak, contohnya misalnya pre-shipment berdasarkan pengalaman Bapak misalnya. Ya, kita ambil contoh adalah pre-shipment financing. Jadi di perbankan itu pre-shipment financing saya ambil contoh konkret misalnya fasilitas kredit modal kerja ekspor, fasilitas pembiayaan inventory financing, ataupun fasilitas kredit dalam rangka kegiatan ekspor. Ini diberikan eksportir semenjak eksportir membeli bahan baku. Ya, baik bahan baku itu impor maupun bahan baku itu dari dalam negeri. Kemudian dilakukan proses produksi sampai dengan jadinya barang ekspor on board di kapal dan siap untuk diekspor. Seluruh sequence kegiatan inilah yang kita sebut dengan pre-shipment financing. Pre-shipment financing ini sepenuhnya dibiayai oleh perbankan atas dasar kegiatan rencana produksi eksportir. Sehingga dihitunglah nanti berapa kebutuhan kreditnya berbasis daripada kebutuhan bahan baku maupun kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan pendanaan dalam rangka membuat barang termasuk juga investasi yang diperlukan untuk memproduksi. Itu yang disebut dengan pre-shipment financing. Nah, pre-shipment financing ini biasanya diberikan perbankan ada dua tipe, Pak. Yang pertama adalah transactional base, yang kedua adalah yearly working capital base. Kalau transactional base semenjak eksportir punya kontrak, Pak. Begitu eksportir punya kontrak, maka cairlah sebagian daripada nilai kontrak tersebut yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Nah, pelunasannya adalah semenjak eksportir mendapatkan pembayaran dari kontrak tersebut, mulainya adalah semenjak eksportir membutuhkan dana, semenjak mendapatkan kontrak tersebut. Biasanya jangka waktunya adalah sesuai dengan cycle industri daripada eksportir itu sendiri. Tetapi ini akan menjadi lebih mudah jika juga diberikan dalam bentuk kredit modal kerja ekspor tahunan. Jadi bank akan menghitung berapa kebutuhan bahan baku yang diperlukan eksportir untuk 1 tahun. Jadi tidak per cycle industri tapi lebih kepada kebutuhan ketersediaan bahan baku selama 1 tahun. Nah itu dihitung berdasarkan historical ekspornya eksportir serta proyeksi berapa kebutuhan bahan baku untuk mengantisipasi rencana produksi di tahun berjalan.
Demikian Pak Victor. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan, kalau yang untuk pre-shipment ini ada dua ya Pak ya. Jadi yang misalnya hanya mengandalkan kontrak, yang pertama ada kontrak, dia bisa mengajukan kredit, atau dia sudah pengalaman untuk ekspor, kemudian dia baru mengajukan kredit supaya bank bisa melihat kebutuhan selama setahun. Seperti itu Pak ya? Ya, seperti itulah. Jadi kalau yang sifatnya transaksional maka itu atas dasar kontrak, baik atas dasar LC ataupun atas dasar kontrak non LC yang dibiayai per transaksi, Pak. Sedangkan kredit modal kerja ekspor tahunan, eksportir harus punya historical dulu, Pak. Baik historical dalam melakukan kegiatan ekspor maupun historical dalam rencana ataupun realisasi produksi yang telah ada. Dari sini dilakukan suatu perhitungan kebutuhan modal kerja ke depan atas dasar rata-rata realisasi tahun sebelumnya. Nah, perhitungan ini sebenarnya sangat mudah sekali, hanya melihat berapa rata-rata kebutuhan modal kerja tahunan tahun sebelumnya, serta diproyeksikan berapa rata-rata tambahan kebutuhan modal kerja untuk tahun berikutnya. Demikian Pak Victor. Oke, kalau kalau untuk post shipment-nya bagaimana Pak? Begitu eksportir mengapalkan barang, maka muncullah tagihan Pak. Tagihan ini adalah tagihan ekspor atas dasar kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir. Kadangkala kita melihat tagihan ekspor itu tidak atas unjuk dibayarnya, tapi bisa juga yang sifatnya berjangka atau deferred payment. Jika tagihan ekspor Anda berjangka, maka ada jangka waktu Anda membutuhkan pembiayaan untuk membayar gaji karyawan, membayar kontrak dalam negeri, untuk membayar overhead produksi. Sementara cairnya tagihan ekspor Anda mungkin masih 3, 6, atau 1 tahun ke depan. Karena Anda menjual barang tidak dalam proses at site, tapi at use, atau tidak atas dasar sekarang, tetapi berjangka nanti pada saat jatuh tempo tagihan ekspornya. Di sini masuklah perbankan yang kita kenal dengan istilah post-shipment financing, yaitu suatu pengambil alihan atau pembelian tagihan ekspor berjangka atas dasar tagihan ekspornya eksportir, baik berdasarkan LC maupun berdasarkan non-LC, di mana pencairannya diberikan saat eksportir sudah mengapalkan barangnya sampai dengan cairnya tagihan ekspor tersebut, Pak. Itulah yang disebut dengan post-shipment financing. Nah, post-shipment financing ini macam-macam ya. Ada yang kalau kita kenal di perbankan, ada yang menyatakan contohnya adalah diskonto tagihan ekspor. Atau kalau dia juga atas dasar with recourse, bisa juga atas dasar without recourse ya. With recourse artinya kalau nanti tidak terbayar maka eksportir wajib mengembalikan. Itu adalah with recourse financing. Pembiayaan yang diberikan kepada eksportir atas dasar tagihan ekspor, di mana eksportir atau perbankan di sini mempunyai hak tagih kembali jika ternyata luar negeri tidak melakukan pembayaran. Tapi Anda juga bisa menjual tagihan ekspor Anda secara final atau secara putus. Itu dikenal dengan istilah without recourse financing. Di dalam skim without recourse financing ini, eksportir sepenuhnya dibeli atau diambil alih semua tagihan ekspornya, dan ini final payment dari kreditor atau dari para perbankan. Sehingga tidak ada lagi resiko di mana tidak terbayarnya tagihan ekspor itu dari luar negeri. Itu beberapa contoh daripada post-shipment financing, Pak. Baik. Terkait dengan ini Pak, tadi ada post shipment dan pre-shipment financing. Nah, misalnya ada suatu usaha, kan ekspor itu bisa ekspor perorangan Pak. Baik. Nah, kira-kira ada aspek-aspek yang perlu dipenuhi tidak Pak, agar kredit kita itu bisa terpenuhi? Apakah perseorangan bisa atau memang harus dalam bentuk perusahaan Pak? Ya, baik Pak. Yang entitled atau eligible untuk bisa memperoleh fasilitas kredit dari perbankan itu tidak melulu kepada perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti PT, CV. Memang secara individu pun, secara perorangan pun bisa dan layak untuk mendapatkan fasilitas kredit ekspor. Hanya mesti diperhatikan, baik dia perorangan maupun perusahaan, itu harus melengkapi semua basic standar persyaratan yang ada di perbankan. Jadi jangan menunggu persiapannya pada saat butuh pendanaan. Tetapi harus dipersiapkan sejak awal. Sejak kita mendirikan perusahaan, kita sudah harus mempersiapkan semua informasi, data-data, kelengkapan yang harus dilakukan agar supaya setiap saat pada saat kita membutuhkan kredit ekspor, kita tidak tanda kutip baru tiba-tiba menyiapkannya, Pak. Nah, ini merupakan suatu cara di mana kita dapat melakukan preventif sebelum kita nanti pada saat membutuhkan kita tidak siap.
Nah, biasanya merujuk kepada suatu persiapannya adalah kelengkapan yang harus dilengkapi. Jadi ada 3 hal Pak, yang mesti kita lengkapi kalau kita ingin membutuhkan fasilitas kredit. Yang pertama, kelengkapan legalitas. Kelengkapan legalitas adalah terkait dengan izin-izin kita sebagai individu ataupun sebagai perusahaan untuk bisa eligible di mata perbankan. Contohnya adalah NIB sekarang, kemudian izin-izin ekspor, rekomendasi dari lembaga terkait jika diperlukan, termasuk juga survei-survei standar-standar yang diperlukan untuk memasuki negara ekspor, tujuan ekspor tertentu. Itu kalau bisa sudah kita siapkan dari awal segala legalitas kita, termasuk NPWP, kemudian akses kepabeanan, itu juga dokumen yang semuanya harus kita lengkapi. Setelah aspek legalitas, kita juga harus menyiapkan aspek bisnis, Pak Victor. Aspek bisnis ini adalah suatu data-data yang kita perlukan dalam rangka mendukung seluruh informasi yang memberikan transparansi kepada perbankan. Apa yang paling penting, Pak? Yang paling penting setiap teman-teman dari para UKM ekspor dalam rangka mempersiapkan kredit ekspor, lakukanlah pencatatan dan pembukuan transaksi kegiatan ekspornya semenjak usaha kita dirikan. Buatlah neraca dan rugi laba, Pak. Neraca dan rugi laba ini menjadi dasar untuk bisa memperoleh fasilitas kredit ke depan. Sehingga ini tidak harus Pak diaudit Pak. Minimal ada pencatatan yang baik untuk mengetahui posisi perusahaan kita. Apakah rugi, apakah untung, dan membaca bagaimana perkembangan tren dari perusahaan kita. Selain neraca dan rugi laba, kita juga harus mempersiapkan seluruh kontrak-kontrak maupun ke performance daripada kegiatan kita. Saya ambil contoh, pastikanlah rekening koran kita fokuskan dimutasikan di salah satu perbankan yang memang nanti akan kita memperoleh fasilitas kredit. Buka rekening, mutasikan transaksi ekspor dan kegiatan aktivitas bisnis Anda pada rekening bank di mana nantinya akan kita mintakan fasilitas kredit. Yang kedua juga lengkapi kontrak-kontrak yang sudah ada, file dengan baik, baik atas dasar LC maupun atas dasar non-LC, termasuk juga kontrak-kontrak pengadaan barang, kontrak-kontrak performance kegiatan, dan realisasi penjualan yang sudah kita lakukan, baik dalam negeri maupun luar negeri, sebagai menunjukkan bahwa aspek bisnis juga telah kita lengkapi. Nah ini yang ketiga, yang terakhir ini yang paling penting Pak, yang selalu menjadi tanda kutip kendala atau juga menjadi tantangan ini di mata para pengusaha maupun perbankan. Biasanya setiap lembaga keuangan pasti meminta jaminan. Jaminan istilahnya kolateral. Ya. Jaminan ini adalah menunjang daripada aspek legalitas dan aspek bisnis yang telah menjadi standar agar supaya kredit Anda dari eligible bisa menjadi visible, Pak Victor. Demikian, Pak. Oke, misalnya nih Pak, data-data yang tadi dibutuhkan, aspek-aspek yang 3 tadi dari aspek legalitas, bisnis, dan jaminan sudah dipenuhi misalnya oleh uh, pengusaha yang ingin mengajukan kredit. Kemudian kira-kira apakah pasti disetujui Pak? Kemudian butuh waktu berapa lama agar disetujui Pak? Ya, terima kasih Pak Victor. Jadi memang yang paling penting adalah lengkapi dulu informasi, data, serta dokumen yang dipersyaratkan oleh perbankan. Setelah dokumen itu dilengkapi, maka itulah mulai waktu berjalannya dari perbankan. Tapi kita juga pasti harus memberikan waktu juga kepada perbankan untuk melakukan review ya Pak ya. Ya, karena kita kenal istilah 4 Eyes Principle maupun risk management yang ada di internal perbankan itu sendiri untuk mengevaluasi ya. Dalam evaluasi perbankan ini juga dievaluasi semua Pak ya. Bukan hanya aspek jaminan tapi juga karakternya, kapasitinya, credibility-nya, bonafidity-nya ya juga dicek nanti apakah kita baik individu maupun perusahaan itu termasuk atau tidak di dalam daftar list yang istilahnya adalah sistem informasi debitur. Apakah Anda memang tidak memiliki kredit macet di perbankan lain? Semua checking yang dilakukan perbankan itu memang harus membutuhkan waktu. Pertanyaannya berapa lama? Ya ini relatif Pak, tapi saya pastikan akan kurang dari 1 bulan ya Pak ya. Bahkan hitungannya mungkin minggu. Dan ini bisa akan memastikan kalau semua dalam konteks Anda memiliki credibility, bonafidity, serta kontrak-kontrak yang memang baik, saya pastikan Pak, kredit pasti akan disetujui oleh perbankan. Dengan catatan Anda juga siap untuk memberikan jaminan kredit untuk mendukung fasilitas pengajuan tersebut. Nah, terkait jaminan kredit nih yang tadi Pak Ismirta singgung.
Kira-kira apa aja sih Pak yang bisa dijaminkan? Oke, terima kasih Pak Victor. Para UKM semua, mungkin saya mesti jelaskan dulu bahwasannya perbankan bukanlah lembaga gadai. Jadi yang namanya jaminan itu tidak melulu kepada tanah, rumah, bangunan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai trade financing atau pembiayaan perdagangan, yang menjadi jaminan utama itu adalah kegiatan ekspor kita, Pak. Apa kegiatan ekspor kita? Kegiatan ekspor kita adalah beli bahan baku, membuat barang, menjual, dan munculnya tagihan serta cairnya tagihan. Sehingga jaminan utama itu adalah inventory atau barang yang kita produksi atau persediaan yang telah jadi yang siap untuk diekspor, serta yang kedua adalah tagihan ekspor itu sendiri, Pak. Jadi jaminan utama itu adalah hak pengalihan atau gadai atas barang yang diproduksi serta cesi atau pengalihan hak atas piutang yang muncul atas dasar transaksi ekspor, Pak. Jadi jaminan utama itu adalah piutang dan persediaan dari pengusaha di dalam melakukan kegiatan ekspor. Memang tidak hanya itu yang bisa dijaminkan, ada juga jaminan-jaminan tambahan atau jaminan supporting lainnya. Seperti apa jaminan supporting lainnya? Ya yang biasanya diberikan kadang-kadang ya tanah atau gudangnya eksportir, atau kantornya eksportir, atau rumahnya eksportir, atau bisa juga dalam bentuk personal garanti, ataupun jaminan-jaminan fisik lainnya yang sifatnya adalah benda atau barang bergerak, ataupun benda atau barang tidak bergerak, yang bisa digadaikan atau dijaminkan bukan sebagai jaminan utama, tetapi jaminan pendukung apabila jaminan utamanya masih dirasakan kurang oleh pihak perbankan, Pak. Demikian, Pak Victor. Berarti kalau misalnya nih Pak, ada pengusaha yang dia ingin menjaminkan misalnya apakah itu kontraknya ataukah LC-nya, itu bisa Pak? Terima kasih. Jadi sebelum kita bertanya apakah kontrak atau LC ataupun apapun yang setara dengan instrumen ini bisa dijaminkan, saya sampaikan kita mesti mengerti dulu apa itu kontrak, apa itu LC. Ya. LC adalah suatu kepastian pembayaran yang diberikan perbankan kepada eksportir bahwa dia akan mendapatkan pembayaran dari bank sepanjang dia bisa memenuhi persyaratan yang diminta di dalam LC. Bisa dijaminkan? Bisa pastinya, tetapi bentuknya bukan sebagai jaminan utama, Pak. Karena apa? Yang dijaminkan itu bukan LC-nya, tetapi hak atas cairnya nanti jika LC tersebut dilakukan pembayaran. Jadi istilahnya adalah assignment of LC claim atau pengalihan pembayaran atas dasar transaksi LC Bapak yang tadinya bisa dikreditkan ke rekening Bapak, nanti akan dikuasai dulu oleh perbankan. Digunakan untuk melunasi fasilitas kreditnya, baru digunakan untuk Bapak setelah dipotong dengan hutang-hutangnya di perbankan. Singkatnya adalah fasilitas LC bisa mendukung daripada permohonan kredit Bapak dan mempermudah Bapak mendapatkan fasilitas kredit, tetapi sifatnya adalah pengalihan hak tagih atas LC tersebut, Pak. Dan ini merupakan suatu hal yang menjadi lebih mudah jika kita ingin mengajukan fasilitas kredit ke perbankan. Jadi LC bisa dijaminkan? Bisa, tapi yang dijaminkan adalah pengalihan hak cair daripada LC tersebut atau assignment of LC claim tersebut. Dan ini sangat membantu dan memastikan bahwa fasilitas kreditnya akan lebih mudah untuk diperoleh dari para debitur atau calon debitur yang mengajukan kredit ke perbankan. Kalau yang non LC bagaimana Pak? Nah, kalau Anda tidak mendapatkan suatu transaksi dalam bentuk LC dan sifatnya hanya non LC, Anda juga jangan berkecil hati, Anda tetap eligible untuk mendapatkan fasilitas kredit, Pak. Karena sama dengan LC, sebenarnya non LC pun atas dasar kontrak itu menjadi penunjang daripada permohonan kredit Bapak. Karena memastikan bahwa kegiatan ekspor Bapak ini sudah ada marketnya, sudah ada kepastian pasarnya, sudah ada buyernya dalam bentuk kontrak. Biasanya kontrak ataupun boleh dikatakan sebagai kesepakatan antara para pihak eksportir dan importir yang memastikan kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut, pihak perbankan akan meminta salinannya saja bukan sebagai penjaminan, tetapi mendukung daripada analisa bisnis yang diajukan ke perbankan. Nah, kontrak ini paling akan diminta oleh pihak perbankan supaya pencairannya nanti dicairkan pembayarannya ke rekening daripada debitur
di bank yang ditunjuk di dalam membiayai kredit ekspor kita. Singkatnya adalah kontrak sebagai penunjang daripada kegiatan ekspor kita yang akan membantu untuk mendapatkan fasilitas kredit kita, tetapi secara legal memang kontrak tidak bisa dijaminkan, hanya bisa pembayaran atas dasar kontrak itulah yang nanti dialihkan ke perbankan. Persis seperti LC, tetapi tidak melibatkan bank, tetapi hanya melibatkan eksportir dan importir untuk menyusun kontrak yang mendukung daripada pembayaran atas kredit ekspor yang diberikan dari perbankan kepada eksportir. Demikian Pak Victor. Kalau begitu Pak, berdasarkan pengalaman Bapak nih, Mm-mm. kalau saya misalnya pengusaha ingin menjaminkan, lebih bagus mana Pak? Menjaminkan LC atau kontrak Pak? Yang pasti kalau Anda ingin ekspor, sebelum Anda ekspor, Anda akan menandatangani kontrak dulu. Kontrak itu saya inginkan, saya sarankan, mintalah LC Pak, untuk memberikan kepastian pembayaran. Karena kepastian pembayarannya sekarang tidak lagi dari pembeli kita, tetapi kepastian pembayarannya adalah dari banknya pembeli kita. Dan instrumen LC ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Cuman kadang-kadang terjadi masalah di mana pembeli kita tidak mau memberikan LC, Pak, atas banyak pertimbangan. Baik pertimbangan biaya, karena juga mungkin si importir juga harus memberikan jaminan kepada banknya di negaranya importir, atau importir tersebut tidak memiliki line LC di negaranya, bukan berarti kita tidak bisa ekspor. Kita tetap bisa minta ekspor atas dasar non-LC. Ya. Non-LC itulah ya adalah second priority setelah LC di dalam kita memperoleh kontrak yang memang menjamin daripada transaksi kegiatan ekspor kita. Jadi kalau bisa pakai LC Pak. Kalau tidak pakai LC bukan berarti kita tidak bisa ekspor. Kita bisa pakai non-LC. Dan saya sarankan jenis non-LC pun adalah kalau bisa kita minta instrumen collection Pak. Atau kita minta instrumen yang didukung pula dengan penjaminan dari perusahaan asuransi terhadap resiko tidak terbayarnya tagihan ekspor visa atas dasar non-LC. Ya, tapi kalau kita bicara LC ini nanti ada pelatihannya tersendiri Pak mengenai bagaimana memahami dan bisa membaca serta mengerti pemanfaatan dan menggunakan LC sebagai transaksi dalam perdagangan luar negeri atau perdagangan ekspor kita. Demikian Pak. Baik Pak, kan kita lihat banyak bank nih Pak Ya. di Indonesia. Ya. Nah, kira-kira bank apa sih yang paling aman kalau kita ingin mengajukan kredit Pak? Oke, sebenarnya kalau pertanyaan ini lebih dispesifikan, Pak Erik, bank apa sih kalau saya mau milih bank kan begitu ya? Nah, Anda harus ingat bahwa Anda ini bukan lagi pengusaha lokal, tetapi Anda adalah pengusaha ekspor. Kalau udah pengusaha ekspor, maka Anda tidak lagi sebagai perusahaan yang hanya memikirkan satu negara. Anda harus menjadi go global. Anda harus menjadi perusahaan yang memang melihat dimensi lebih luas lagi. Sehingga syarat saya adalah pilihlah bank yang memang dedicated untuk ekspor. Yang pasti jangan bank yang tidak devisa, tapi pastikan itu adalah bank devisa. Kemudian bank devisa ini kan macam-macam Pak. Ada bank asing, ada bank pemerintah, ada bank joint venture, atau bank swasta lokal. Yang mana? Ya, ini tidak masalah Pak. Tetapi yang lebih penting adalah Anda mesti ngerti Anda bertransaksi ekspor nantinya lebih banyak dengan siapa. Di mana negara tujuan ekspor Anda? Siapa pembeli Anda? Sudah komunikasikanlah dengan pembeli Anda dan pastikan bahwa bank devisa yang Anda pilih tadi memiliki korespondensi dengan bank daripada pembeli Anda. Jadi kalau Anda lebih banyak bertransaksi misalnya di Hong Kong misalnya atau di Singapura misalnya, pastikanlah ya Anda memiliki atau membuka rekening pada bank devisa yang memang memiliki korespondensi atau cabang atau transaksi dengan kedua negara tersebut. Dan ini bisa didiskusikan dengan pihak perbankan yang Anda targetkan. Yang kedua, mutasikan transaksi kredit Anda atau transaksi ekspor impor Anda di bank tersebut. Dan yang lebih penting lagi, pastikan bahwa bank tersebut memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, yang mengerti dan memahami transaksi perdagangan luar negeri dan bisa memiliki produk kredit ekspor maupun ya pembiayaan perdagangan yang mendukung kegiatan ekspor Anda. Ya. Jadi istilahnya Anda mesti tanya juga dan lihat visi misi perbankan tersebut. Kalau bank tersebut visinya adalah membangun perumahan atau untuk apa? Ya mungkin tidak cocok kalau kita berbicara ekspor impor.
pastikan bahwa bank itu yang memang dedicated juga memiliki kegiatan produk-produk trade atau produk-produk perdagangan internasional dan bank devisa yang memang bisa menyalurkan transaksi dalam valuta asing, baik bank pemerintah maupun bank swasta, itu adalah hak preference yang merupakan suatu pemahaman yang bisa Anda lihat sendiri ya. Dan satu lagi, pastikan juga layanan perbankan itu juga baik ya. Kalau bank tersebut juga Anda datangin juga Anda tidak diterima dengan baik, ya carilah bank yang lebih baik lagi ya. Pastikan produknya bagus, SDM-nya kuat, servisnya juga baik dari bank tersebut ya. Bank mana silahkan Anda pilih, karena saya tidak merupakan promotor dari salah satu bank, Pak. Saya berada independen, Pak. Saya tidak menunjuk kepada satu bank tertentu, Pak. Ya, boleh bank pemerintah, boleh bank swasta. Ya, pastikan bank tersebut juga mudah diakses dari lokasi ekspor atau lokasi bisnis Anda. Kalau tingkat bunganya sendiri bagaimana? Nah, ini yang menarik ya. Tingkat bunga ekspor ini kadang-kadang berbeda dengan tingkat bunga kredit non ekspor, Pak. Kenapa begitu? Karena banyak sekali dana-dana dari luar negeri maupun dana-dana yang memang diberikan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor, baik yang ada di pemerintah maupun dari luar negeri, Pak. Saya ambil contoh, pemerintah membentuk yang namanya LPEI, Pak, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau nama kerennya adalah Indonesian Exim Bank. Itu memiliki suatu produk-produk pembiayaan, penjaminan, asuransi yang bisa mendukung kegiatan ekspor, Pak. Nah, LPEI ini bukan seperti bank komersial, tapi lebih kepada export credit agency. Dia bisa memperoleh dana bukan dari dana pihak ketiga seperti perbankan, Pak, dari deposito, tabungan, giro. Itu mungkin cost of fund-nya lebih mahal. Tetapi kalau LPEI ini kan memiliki pendanaan dari instrumen-instrumen yang memang jauh lebih kompetitif. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan fasilitas kredit yang jauh lebih murah dibandingkan dengan transaksi non-ekspor. Saya ambil contoh konkret begini. Jika Anda memiliki tagihan ekspor dan tagihan ekspor itu Anda diskontokan ke bank devisa, maka itu menjadi lebih kompetitif kalau nanti bank devisa tersebut bisa merediskontokan ke lembaga pembiayaan ataupun dari pihak-pihak tertentu yang akan membeli tagihan ekspornya lagi. Sehingga jauh tingkat bunganya di bawah daripada tingkat bunga komersial yang ada di perbankan nasional. Karena tidak merujuk kepada rata-rata tertimbang cost of fund dari perbankan, tetapi merujuk kepada transaksi khusus spesifik dari ekspor kita yang disupport oleh lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga asing, yang akan merefinancing daripada pembiayaan ekspornya eksportir di bank devisa tersebut. Bank devisa sangat mudah mendapatkan pendanaan untuk kegiatan ekspor kita. Demikian, Pak. Berarti kalau saya bisa timbul pertanyaan lagi nih Pak, kira-kira yang lebih menguntungkan apakah melalui bank atau melalui lembaga tadi Pak? Ya, saya tidak mau menjadi agent salah satunya, Pak. Ya, Anda yang menilai sendiri. Ya. Karena dalam melakukan permohonan kredit, Pak, tidak melulu kepada bunga, Pak. Tetapi satu servicesnya bagaimana, layanan produknya seperti apa, kemudian yang lebih penting lagi, bagaimana bank tersebut melihat kondisi jaminan, serta berapa lama prosesnya. Nah, dari sini Anda akan bisa simpulkan bahwasannya nanti saya juga udah lama berada di sektor real, ya. Tingkat bunga itu kadang-kadang tidak menjadi faktor utama, Pak. Yang menjadi faktor utama itu lebih kepada kecepatan ketanggapan SDM maupun bagaimana bisa mengikuti irama kegiatan dari pengusaha, Pak. Tapi ya memang ingin menjadi lebih penting lagi nanti bahwa tingkat bunga ini harus lebih kompetitif, ya. Jadi mana yang lebih baik, apakah bank A ataukah bank B, atau saya direct aja ke lembaga pembiayaan ekspor, atau saya melalui asing, atau dari mana, silahkan nanti Anda yang melihat di lapangan. Kadang yang bunganya sangat murah, persyaratannya bagaimana? Atau yang bunganya mungkin sedikit di atas daripada bunga subsidi, tapi kalau memang lebih cepat, lebih mudah, aksesnya lebih mudah bagi Anda, ya mungkin Anda bisa pertimbangkan. Ya. Jadi ini bukan masalah hitam putih, lebih kepada services, Pak. Ya, dan Anda sebagai calon debitur silakan pilih mana yang terbaik berdasarkan penilaian dari masing-masing kita, Pak. Demikian, Pak. Kali ini kita akan masuk ke segmen kedua Pak, mengenai BTS ekspor, yaitu bisa tanya-tanya seputar ekspor Pak. Kali ini kita akan banyak pertanyaan Pak dari media sosial dari PPJP. Salah satunya ini saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Dari Pak Arif Widoseno.
Biasanya pembiayaan dari bank minimal perusahaan sudah ada usia di atas 3 tahun dan tentunya sudah pernah ekspor. Nah, bagaimana caranya eksportir agar pengiriman perdananya bisa mendapatkan LC? Terima kasih Pak Victor. Memang kalau sudah beroperasional lebih dari 3 tahun, itu sudah lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit ekspor. Karena Anda memiliki data-data, historical, kemudian realisasi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya mungkin dibalik. Bagaimana kalau kita baru memulai usaha, baru startup, belum punya realisasi ekspor? Apakah perbankan masih mau melayani atau memberikan fasilitas kredit? Sudah pasti ini adalah newcomer, Pak. Jadi kalau bicara newcomer, startup, saya tidak mengatakan bahwa Anda pasti dengan mudahnya akan dapat. Ini akan perlu waktu untuk melakukan suatu pembuktian pengenalan dari pihak perbankan kepada Anda. Ya. Bukan hanya perbankan sebenarnya, semua kegiatan kita. Kita mau beli bahan baku, dengan supplier pun juga butuh pendekatan dan butuh waktu. Anda berhubungan dengan buyer, buyer juga bertanya bagaimana sudah berapa lama melakukan kegiatan Anda. Jadi memang bagi para pemula, bagi para peserta UKM yang baru memulai ekspor, saya pastikan mulai dari sekarang lakukanlah mutasi transaksi kepada perbankan yang memang siap akan mendukung pendanaan ekspor Anda. Pendekatan ini lebih perlu karena tak kenal maka tak sayang. Sehingga dengan pendekatan yang sudah dilakukan nanti Anda bisa menyusun rencana bisnis Anda, ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki historical, Anda harus kuat menyusun rencana proyeksi keuangan Anda, rencana bisnis Anda, dan mohon maaf mungkin untuk entry barrier-nya adalah siapkanlah sementara jaminan karena memang Anda belum memiliki persediaan maupun piutang ekspor. Jadi kalau di sini jaminannya mungkin lebih kepada aset atau fixed aset karena Anda belum memiliki historical maupun barang produksi yang siap untuk dijadikan jaminan utama di dalam kegiatan ekspor Anda. Tetapi jangan menyerah ya, karena memang kegiatan-kegiatan ekspor ini perlu waktu, tetapi bukan berarti para pemula tidak bisa mengadukan kredit ekspor. Demikian, Pak. Baik. Selanjutnya dari pertanyaan dari Juli, Pak. Juli 09JY. Salam ekspor. Mohon izin bertanya. 1. Adakah batasan minimal dan maksimal rupiah dalam pembiayaan ekspor ini? Kedua, apakah bunga pengembalian pembiayaan ekspor ini terstandar sama? Berapa persenkah? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Victor. Saya punya pengalaman lucu ya. Jadi waktu dulu saya pernah memberikan fasilitas post shipment financing atau diskonto tagihan ekspor. Nilainya kecil sekali Pak, hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar saja. Ya. Pertanyaannya ada batas minimal nggak? Tidak ada. Ya. Kita semua di perbankan kredit dalam jumlah kecil maupun kredit dalam jumlah besar akan kita perlakukan sama. Ya. Jadi tidak ada batas minimal bagi eksportir. Bahkan yang kecil itu begitu kita kasih kredit, kadang-kadang ucapan terima kasihnya jauh lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang lebih dan memiliki nilai politis yang jauh lebih tinggi, Pak. Ya, sehingga jangan takut, kalaupun transaksi ekspor Anda masih kecil, bukan berarti Anda tidak bisa berhubungan dengan perbankan. Mengenai batas maksimalnya ada tidak? Wah, ini menarik sekali ya. Justru biasanya tergantung dari batas maksimal pemberian kredit perbankan tersebut, ya, legal lending limitnya berapa, kemudian country daripada ininya bagaimana dan sebagainya. Ya, tetapi saya pastikan para UKM ekspor kita tidak usah berpikir minimal dan maksimal ya. Berapapun dana yang dibutuhkan bagi UKM ekspor kita, saya pastikan siap perbankan akan mendukung ya. Kalau nilainya jauh lebih besar daripada kemampuan bank tersebut memberikan kredit, bank tersebut bisa melakukan sindikasi atau co-financing atau pembiayaan bersama, mencari mitra yang bisa mendukung karena mungkin kalau nilai kreditnya udah sangat besar ya. Demikian, Pak. Nah, pertanyaan yang kedua, apa benefitnya kredit ekspor itu dibandingkan kredit non ekspor, Pak? Ya, jadi benefitnya adalah ya bunga pasti lebih murah, dan yang kedua adalah tadi ada dikembalikan nggak bunganya? Ya, biasanya saya pernah realisasi ekspor dulu, jadi saya ekspor terhadap suatu produk tertentu, kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, Pak, di luar dari bunga, Pak. Ya, kemudahan yang paling saya alami adalah bagaimana saya bisa mendapatkan restitusi terhadap pajak, Pak. Karena begitu kita ekspor, maka kita mendapatkan kemudahan pajak ekspor 0% waktu itu dari produk saya waktu itu ya. Sehingga tapi itu dibayarkan bukan pada saat kita ekspor, Pak. Jadi dari pajak masukan dan keluaran nanti diperhitungkan kembali, kemudian dilakukan pemeriksaan dan bisa kita restitusi terkait dengan pajak penjualan kita. Karena dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekspor ini sangat tinggi, sangat besar, sehingga Anda bisa mendapatkan benefit baik dari tingkat bunga yang lebih kompetitif dan lebih murah dibandingkan kegiatan ekspor maupun kemudahan-kemudahan dari sisi perpajakan karena pajak ekspor jauh lebih menarik dibandingkan dengan pajak impor maupun pajak penjualan lokal, Pak.
Demikian, Pak. Kalau terkait pengembalian bunganya, Pak, Ya, berapa persen? Apakah sama kalau besar? Dengan Heeh. kecil itu apakah sama, Pak? Jadi gini, tidak ada istilah pengembalian bunga, Pak. Jadi kalau Hmm. bunga itu kan ditetapkan di muka dan di awal, Pak, ya. Tapi tingkat bunga itu adalah lebih kompetitif dibandingkan dengan tingkat bunga suku kredit komersial lainnya, ya. Bukan berarti nanti selisihnya bisa dikembalikan, tidak, ya. Berbeda dengan perpajakan. Kalau perpajakan memang kalau ada kelebihan dan realisasi ekspor bisa dibuktikan, itu bisa dilakukan pengembalian dalam bentuk restitusi pajak. Tetapi di dalam tingkat bunga itu biasanya bunga ditetapkan di awal, Pak. Jadi tidak ada istilah pengembalian bunga yang dibayarkan setelah realisasi ekspor itu dilakukan. Yang ada adalah tingkat bunga yang lebih kompetitif dan lebih menarik dibandingkan dengan kegiatan ekspor karena perbankan ataupun lembaga pembiayaan bisa memperoleh pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih murah dibandingkan dengan tingkat kredit non ekspor. Demikian, Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Di sini ada dari Christian Febrianto. Pak, jika ingin melakukan peminjaman uang melalui Exim Bank, namun perusahaan belum berjalan 2 tahun, bagaimana ya, Pak? Ya ini seperti yang tadi ya, memang saya sampaikan bahwa kalau perusahaan kita baru ya sama sekali baru atau kurang dari setahun, 2 tahun gitu ya, yang mesti kita siapkan adalah bisnis plan-nya, Pak. Rencana bisnisnya ya. Rencana bisnis ini harus baik, harus bagus, Anda susunlah dengan baik, siapkan kontrak-kontrak yang akan Anda peroleh, jelaskan marketnya kemana, kemudian rencana kerjanya seperti apa, dan ini bisa Anda ajukan ya. Jangan berarti Anda mengatakan hanya perusahaan yang sudah establish saja ya. Bagi para pemula ini juga nanti akan diberikan suatu kemudahan-kemudahan juga, tapi dengan catatan, Pak. Memang bisnisnya prospek, kemudian ada backup terkait dengan legalitas yang lengkap, kemudian ada laporan keuangan yang memang telah disusun, baik laporan keuangan yang ada sekarang maupun proyeksi prognosa ke depan bagaimana potensi bisnis yang Anda ajukan. Plus didukung dengan jaminan yang mesti Anda siapkan untuk memastikan bahwa kredit Anda nanti bisa disetujui oleh pihak perbankan atau lembaga kredit ekspor lainnya. Demikian, Pak Victor. Di sini juga ada pertanyaan, Pak, terkait biaya pembayaran ke bank saat menggunakan jasa bank. Berapa biayanya, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat biaya ini kan macam-macam, Pak. Ya, kalau kita melihat kredit atau kita melihat produk ekspor ini kan macam-macam. Dari mulai Anda melakukan negosiasi ekspor, Anda melakukan diskonto ekspor, Anda melakukan pembukaan LC, itu semua ada biayanya. Ya. Biaya ini adalah fee atau jasa yang dibebankan oleh bank kepada eksportir. Ya. Pertanyaan ini menjadi menarik, berapa gitu ya. Biasanya ada tabelnya ya Bapak Ibu sekalian, ada tabelnya di perbankan, tarif standar produk atau tarif counter ya. Sama kayak kurs ada counter rate istilahnya ya. Kalau ekspor impor ada yang namanya tarif jasa ekspor, tarif jasa impor, tarif biaya bunga kredit. Pertanyaannya udah lebih mendalam lagi, berapa ya? Susah Pak kita menyatakannya berapa karena ini sebenarnya relatif. Saya contoh ambil konkret, berapa sih tarif biaya pembukaan LC ya? Itu ada di antara 0,125% sampai mungkin 2 atau 3%, Pak. Loh, kenapa sebarannya luas? Karena bank nanti akan melakukan evaluasi, asesmen terhadap resiko kredit tersebut. Berapa lama jangka waktu LC-nya? Ke negara mana impor ataupun ekspor kredit yang dilakukan? Apa yang menjadi jaminannya? Siapa eksportirnya? Apakah pemula atau yang memang kredibel? Barulah nanti dihitung resikonya oleh perbankan. Setelah bank menghitung resiko, barulah muncul tarifnya. Bisa 0,5%, bisa 1/8%. Tapi kalau resikonya tinggi mungkin 1 atau 2%. Karena mungkin ada tambahan premium lagi untuk menambahkan asuransi terhadap resiko terkait dengan tidak dibayarnya tagihan atau apapun yang menjadi tambahan biaya. Nah, untuk itu Anda sebagai eksportir UKM saya kasih sedikit clue-nya, Pak ya. Jangan terpaku dengan counter rate-nya ya, masih bisa dinegosiasi lah ya. Tapi tunjukkan juga kepada perbankan bahwa Anda yang memang merupakan pengusaha yang komit, memiliki karakter yang baik, memiliki credibility yang baik. Nanti tarif dan biaya tersebut bisa dinegosiasikan dengan masing-masing bank. Dan tidak usah khawatir, bandingkan antara tarif bank yang satu dengan tarif bank yang lain. Anda punya hak untuk memilih bank tidak hanya layanannya tapi juga tarifnya yang lebih kompetitif, Pak. Demikian, Pak Victor. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Pak, jika LC tidak bisa dijadikan jaminan, ada solusi nggak untuk mereka yang nggak punya jaminan tanah dan modal terbatas ketika modal
kerja dengan payment LC? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya bisa saya simpulkan demikian. Saya sampaikan kepada teman-teman para UKM ekspor ya, bahwa jaminan itu tidak hanya tanah dan bangunan ya. Tanah dan bangunan adalah jaminan penunjang, jaminan tambahan. Tetapi di dalam kredit ekspor itu yang menjadi jaminan utama adalah persediaan barang yang kita beli maupun kita produksi untuk dijadikan barang siap ekspor, serta piutang yang timbul di dalam transaksi kegiatan perdagangan ekspor kita. Jadi jaminan utama kita adalah gadai atas barang yang kita miliki atau barang jadi atau barang produksi, serta yang kedua adalah pengalihan hak tagih atas transaksi ekspor kita atau pengalihan hak atas piutang kita. Jadi jaminan persediaan dan piutang tersebutlah yang menjadi jaminan utama, dan ini akan menjadi lebih mudah kalau Anda ikut menyertakan LC Anda dan memberikan kepada bank bahwa pengalihan hak tagihnya nanti bisa diberikan sepenuhnya kepada perbankan. Saya pastikan ini akan jauh lebih mudah dan tidak melulu kepada tanah dan bangunan. Demikian Pak Victor. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Dari yang kita bicarakan dari awal tadi Pak mengenai kredit dan bagaimana cara mendapatkannya, kemudian apakah jaminannya, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya Pak, supaya kita sebagai pengusaha, baik itu yang pemula maupun yang sudah berpengalaman, agar kredit kita ini bisa cair gitu. Ya, terima kasih Pak Victor. Jadi tip-tip yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, para UKM ekspor sekalian, sobat ekspor, jangan takut dengan perbankan. Ya, saya pastikan perbankan adalah sahabat kita juga. Ya, cuman pastikanlah bahwa Anda itu bankable. Bagaimana Anda bisa bankable? Siapkan semua perencanaan yang dengan baik. Ya. Siapkan legalitas Anda. Siapkan data-data bisnis Anda. Data neraca, rugi laba. Lakukanlah pencatatan. Ya. Siapkan data-data kontrak Anda, persediaan Anda, hutang Anda, kontrak Anda, ya, tagihan Anda. Itu semua data-datanya disiapkan. Dan yang ketiga adalah siapkan jaminan Anda. Ya. Jaminan bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi jaminan utama adalah hutang, piutang. Ya. Jadi tagihan yang muncul atas dasar ekspor, dan termasuk juga persediaan barang yang dibuat atau dibeli untuk melakukan kegiatan ekspor Anda. Jika Anda telah memiliki semua ini semua, siapkan dari sekarang ya. Pastikan Anda juga membuka transaksi pada bank target yang akan Anda mintakan fasilitas kredit, mutasikan transaksi Anda karena Anda harus menyiapkan karakter yang baik juga ya, tidak memiliki kemacetan kredit di bank-bank lain. Ya, kartu kredit Pak, ya kalau bisa juga jangan sampai ada yang macet, karena satu macet itu teronline dengan semua perbankan. Jadi susah Anda bisa mendapatkan fasilitas kredit. Ya, pastikan juga karakter maupun kapasitas Anda yang mumpuni, rencana juga disusun dengan baik, bisnis plan disusun dengan baik. Saya pastikan ya bahwasannya perbankan akan membuka pintu Anda lebar-lebar dan Anda menjadi eligible, bisa naik tingkat Pak, menjadi visible, dan kredit Anda akan lebih cepat disetujui kalau Anda bisa melakukan persiapannya semenjak Anda mendirikan perusahaan. Karena UKM ekspor adalah soko guru, penunjang daripada perbankan untuk bisa memberikan fasilitas lebih kepada banyak pihak Pak dibandingkan dengan satu korporasi besar. Sehingga UKM ekspor kita ini juga menjadi target market dari perbankan, tidak hanya bank-bank devisa tapi juga bank-bank lokal lainnya, termasuk juga nanti lembaga pembiayaan ekspor Indonesia itu juga nanti akan pasti memberikan kesempatan kepada para UKM ekspor kita untuk bisa bertransaksi dengan mereka. Demikian. Jangan takut, tapi lebih kepada siapkan preventif dan lakukan semaksimal mungkin, lengkapi apa yang menjadi persyaratan seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Demikian Pak Victor. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Ismirta di sini. Jadi sobat-sobat ekspor, jangan takut untuk melakukan ekspor meskipun tidak ada biaya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismirta bahwa teman-teman sudah harus bisa menyiapkan segala-segala hal yang dibutuhkan pada saat ingin mengajukan kredit ekspor. Saya kira demikian Pak untuk sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga nanti ke depannya kita bisa membahas lagi mengenai kredit-kredit ini. Dan untuk sobat-sobat ekspor yang masih banyak pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Kami akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Bagaimana caranya agar kredit ekspor bisa cair dan apa saja persyaratannya. Sekali lagi terima kasih Pak Ismirta atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam ekspor. Salam ekspor.
Bye.